Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 17, right? Skill 17 di TOEFL-nya Longman yang bagian structure ya guys ya. Invert the subject and the verb with negatives, right? Invert itu maksudnya di pola susun balik yang tadinya subject verb jadi verb subject. Oke, dibalik aja. Apanya yang dibalik? Subjek dan verbnya yang dibalik ya. Kenapa dibalik? Karena ada kata negatif. Kata negatif itu gini guys, apa? Tidak ada kata tidak-tidaknya ya. Kayak gini, saya makan nasi itu positif, kalau saya tidak makan nasi itu negatif ya. Ada kata tidak-tidaknya lah pokoknya ya. Tidak sekalipun, tidak pernah, hampir jarang juga bisa. Jarang kan ini ya, almost negatif ya, hampir negatif ya. Only once, hanya sekali, itu kan hampir negatif, maksudnya hampir nggak sama sekali gitu loh. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Itu ada tulisan not once did I miss a question. Tidak sekalipun saya ketinggalan pertanyaannya. Maksudnya miss, bukan ketinggalan, kayak nggak bisa jawab pertanyaannya. Not once did I miss a question. Nggak sekalipun saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Nah itu kan lihat not once-nya duluan kan. Tidak sekalipun, bukan I did tapi did I, right? Not once did I miss a question. Sir, kalau verbnya miss itu taruh depan langsung boleh nggak? Nggak bisa guys. Itu kan tadinya gini kan kata-katanya ya. Kalau nggak dibalik ya, not once I missed ya. I miss, bacanya pakai T. I missed, not one, I missed the question, right? Nah, kalau karena ada not once di paling depan, oke, kita kan harus ini ya. Verbnya harus ditaruh di depan, tapi bukan missed-nya. Kita cukup wakili dengan auxiliary-nya. Auxiliary-nya verb 2 kan did ya. Tinggal nambahin did aja. Not once did I miss a question gitu ya. Terus yang nomor 2, never has Mr. Jones taken a vacation. Tadinya kan never Mr. John has taken gitu kan ya. Dibalik auxiliary-nya aja yang diambil. Never has Mr. Jones taken a vacation. Artinya tidak sekalipun Mr. Jones liburan lah, ambil libur gitulah intinya. At no time can the woman talk on the telephone. Tidak sekalipun atau tidak pernah ya, no time can the woman talk on the telephone. Nggak bisa, maksudnya dia nggak bisa ngobrol di telepon si wanitanya itu ya kan. Lihatin at no time, ada kata no nya kan. No time bukan the woman can tapi can the woman gitu ya, dibalik aja gitu guys ya. Ini baku ya guys ya, by the way. Memang kalau bahasa Inggris yang baku memang begini. Alright, kalau place expression dibalik, negatif dibalik juga ya. Hardly ever, hampir tidak pernah ya. Does he take time off, libur. Berarti artinya adalah this means that he almost never takes time off. Maksudnya dia nggak pernah libur gitu ya. Liatin hardly ever-nya kan di depan tuh ya. Karena take itu tadinya gini guys, kata-katanya tadinya gini, biar nggak bingung ya saya jelasin. Tadinya kata-katanya begini, hardly ever, kalau nggak dibalik he takes ya, verb S ya, time off. Hardly ever he takes time off. Karena di paling depan ada negatifnya, almost negatifnya ya, hardly ever juga hampir negatif juga masuk sini ya rumusnya. Berarti kita ambil auxiliary dari takes untuk taruh di depan. Berarti hardly ever pakai does ya. Kalau I, you, they, we kan pakainya ini ya, do ya kan. I, you, they, we. Kalau he, she, it kan temannya does. Nah, karena he berarti does ya. Hardly ever does he take time off gitu ya. Only once, hanya sekali, that the manager issue overtime paychecks. Hanya sekali manajernya mengeluarkan gaji overtime ya. Berarti this means that the manager almost never issued overtime paychecks. Hampir nggak pernah si manajernya itu mengeluarkan gaji untuk overtime ya. Oke. Contoh selanjutnya, I don't want to go. Do not dibaca don't bisa. I don't want to go and neither does Tom. Loh, kok dibalik? Kok nggak neither Tom does aja? Karena ada neither guys. Neither itu juga negatif ya, tidak ya. Biasanya dia dipakai di neither nor, baik bla 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 maupun bla bla bla, tidak bla bla bla, neither nor ya. Kalau diambil neither-nya juga nggak apa-apa, itu pokoknya negatif. Makanya
ketemu sama does dulu baru Tom. Kenapa nggak do, sir? Karena Tom itu kan he ya, dia cowok ya, berarti pakainya does, he does. Alright. Umpamanya saya gimana, sir? I don't wanna go. Dan begitu juga I don't wanna go, saya tidak mau pergi, dan begitu juga kamu, gitu umpamanya ya. I don't want to go and neither do you, gitu ya. Do you. Oke? Karena kamu ya kan. Tidak juga mereka, gimana sih? Do they, gitu aja. Kalau cewek mamanya Rina, ya does Rina, no, neither does Rina, gitu ya. Terus the secretary is not attending the meeting nor is her boss. Dan tidak, nor itu artinya dan tidak. Sebentar, saya artiin dulu. The secretary, sekretarisnya tidak menghadiri, is not attending the meetingnya. Nor is her boss, atau tidak juga bisa ya, dan tidak atau tidak gitu ya. Maksudnya bosnya juga enggak gitu ya. Nor itu artinya karena negatif berarti is-nya dulu baru her boss. Alright, gitu guys. Coba ke contoh soalnya. Only in extremely dangerous situation blah blah stopped, right? Nah itu guys, paling depan itu kan ada kata only. Only juga masuknya ini ya, masuknya negatif juga ya. Karena negatif berarti kita harus ada pola susun balik. Yang di pola susun balik atau di inversi itu yang A, oke, yang A will duluan. B sama C enggak ya? B sama C enggak. Berarti antara A sama D. Oke, kita lihat dulu mana yang benar. A ya, will be the printing process. Itu kan kata kerjanya will be kan? Will be kan? Terus the printing process dia lanjutin pakai the printing process itu yang sebagai subjeknya itu. Tapi yang benar itu guys yang D, will. Jadi yang diambil itu cuman yang auxiliary pertama aja, will-nya aja. Will dulu baru the printing process baru B-nya. Gitu ya. Sepanjang apapun kata kerjanya yang diambil cuma satu aja. Umpamanya I have been singing. Ini contoh ya. I have been singing. Verbnya kan ada have been singing ya. Kalau dibalik gimana, sir? Ya have-nya aja taruh depan. Jangan semuanya ya. Have-nya aja. Berarti have I been singing. Umpamanya harus dibolak-balik, harus diinversi ya. Jadi yang auxiliary pertama aja. Oke, kalau dia nggak punya auxiliary, baru kita munculkan auxiliary-nya. Contohnya, he smiles, namanya tersenyum ya. He smiles at me. Smiles itu kan nggak bisa ditaruh di depan, ya, karena dia bukan auxiliary kan. Ya udah, temannya apa namanya? He itu temannya siapa? Do apa does? Ya udah does he smile. Smile-nya dirubah lagi jadi verb 1. Nggak usah pakai S, karena ketika ada kata do, does, atau did paling depan, itu verbnya jangan dikasih, jangan dirubah-rubah, ya cukup verb 1 aja. Jangan pakai S, jangan pakai D kayak verb 2, jangan verb 1, kembali ke verb 1 gitu guys ya. Itu cuma tambahan aja. Jadi jawabannya tadi D ya. Oke, sekarang yang catatannya inverted subject and verb with negative. Ini yang semuanya yang bisa diinversi guys. No, tidak. Barely itu hampir tidak. Terus not, tidak. Hardly, hampir tidak juga. Terus never, tidak pernah. Only, hanya. Neither, juga tidak. Terus rarely, jarang. Nor itu juga bukan atau juga tidak ya. Scarcely, jarang. Seldom juga jarang. Oke, semuanya itu bisa dipakai ya. Contohnya negative expressionnya rarely. Oke, berarti harus dibalik ya. Kalau rarely-nya taruh di depan, rarely were they, bukan they were ya, tapi were they so happy. Alright. Oke, sekarang exercise 17-nya guys ya. Ini ngebenerin yang salah-salahnya aja. Kita langsung dari nomor 1. Nomor 1 itu masih salah ya. Ya ada tulisan I itu incorrect. Kalau nomor 2 kan correct, tapi harus kita cari tahu alasannya. Nomor 1 kenapa salah? Never the boy wrote to his sister. Nah, itu kan never yang paling depan ya. Itu kan negatif ya. Berarti harus sebelum the boy ya, setelah never itu ya, harus dikasih harus ada pola susun balik. Tapi kan wrote-nya kan kita nggak bisa taruh langsung ke tengah gitu ya, nggak bisa ya. Wrote itu harus auxiliary-nya doang. Berarti kita cari auxiliary-nya wrote. Wrote itu kan verb 2 ya. Verb 2 itu kan mau I, you, they, we, he, she, it, saya, kamu, kita, mereka.
dia cowok, dia cewek, atau itu benda, itu kan pakainya did semua, ya kan, guys? Berarti ya tambahin aja did di situ. Never did gitu ya. Never did the boy write. Wrote-nya itu jadi write ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada di depan, kalau ada do, does atau did, berarti verb yang mengikutinya itu harus dirubah ke verb 1. Jadi never did the boy write, to his sisters gitu ya. Yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya udah benar. Kenapa benar? On no occasion, itu ada kata no, right? No, negatif. Did they say, did-nya dulu baru they, ya kan? Benar ya. Kalau tadinya gini, they said, right? Gini, on no occasion they said that to me. Nah, karena ada no occasion, said-nya dirubah jadi verb 1 tapi dikasih did depannya, gitu ya. Nomor 3-nya itu udah benar itu. Steve did not win the prize. Steve tidak menang memenangkan hadiah, nor juga tidak ya did he expect to do so. Dia tidak juga melakukan berharap untuk dapat gitulah, maksudnya nggak juga mengharapkan untuk dapat ya. Itu ada kata nor langsung did he ya, bukan he did ya. Udah pas, sudah benar berarti. Nomor 4-nya adalah only. Oh, ada kata only kan. Only juga negatif, termasuk tadi yang catatan tadi ya kan, termasuk juga dia only once in my life. Gone I have. Kok gone I have? Harusnya have I gone ya guys ya. Kan I have gone kan, I have gone. Tadinya kan I have gone yang biasa ya. Kalau dibalik ya have I gone gitu aja ya. Berarti only once in my life have I gone gitu to the New York City gitu ya. Nomor 5-nya did he go out of the house at no time? Did, paling depan did ya. Oh, ini karena di paling depan kan nggak ada negatifnya ya, berarti nggak usah dibolak-balik ya. Ini nggak usah dibalik. Alright, tapi nggak gitu guys tulisannya harusnya. Maksudnya dia pergi keluar lampau gitu kan. Langsung aja, nggak usah pakai did. He went out gitu, langsung aja, nggak usah pakai did ya. Karena kata verb 2-nya go itu went, langsung aja nggak usah pakai did. Kecuali kalau ada negatif di sebelumnya did, itu beda urusan. Nomor 6-nya masih salah juga itu. Karena ada seldom ya kan, subjeknya their secretary itu ya, their secretary jadi subjek, seldomnya negatif, berarti has made-nya itu has-nya taruh depan dong setelah seldom. Seldom has their secretary made such mistakes gitu dong. Nomor 7-nya udah bener itu. No sooner had she hung up the phone then it rang again. No sooner had ya, no sooner kan negatif, ketemunya had ya, nggak she dulu tapi had ya. Oke, benar. Nomor 8-nya itu masih salah itu ya. Masih salah. Itu ada kata nor ya kan, harusnya kan dibolak-balik ya. Nor baru did karena lampau kan, did she ketemu sama leave aja verb 1, jangan left, alright? Karena ada kata did kan, berarti kembali ke verb 1-nya leave, alright? Nomor 9-nya barely had, barely, oke, barely ya, hampir tidak. Had dulu baru he, oke, benar. Terus yang nomor 10, the police did not arrive in the time to save a girl and neither did ya, benar, neither did the paramedics. Udah benar ya. Alright, gitu guys ya. Oke, sengaja nggak saya artiin guys. Teman-teman yang udah nonton saya dari skill 1 pasti tahu kenapa nggak diarti-artiin kan, nggak lengkap diartiin. Karena di full structure itu kita ngartiin itu adalah jurus terakhir kita guys ya. Ingat teman-teman, dikasih waktu sekitar 25 menit untuk menjawab 40 soal. Iya, 40 ya. Ya, 40 soal dalam waktu 25 menit, berarti berapa tuh? Satu soal berapa? Nggak sampai setengah menit kan? Nah, jadi kalau di structure memang kita fokusin ke cara cepat jawabnya gitu ya, tanpa ngerti artinya pun tetap bisa, alright, tetap bisa nemu jawabannya kalau ngerti polanya. Karena ini kan materinya namanya structure, pola ya kan, polanya ngerti. Oh ini, nanti kalau udah mentok tinggal ada 2 jawaban yang benar, nah baru kita artiin tipis-tipis gitu ya, nggak semuanya gitu guys. Kenapa? Karena waktunya terbatas
gitu guys. Beda sama di skill listening, di skill reading bakalan saya jelasin lengkap. Soalnya kan ya perlu vocabulary kan. Kalau di sini nanti takutnya kalian saya artiin semua, nanti pas ngerjain diartiin semua, satu soal ngabisin 2 menit sendiri, habis waktunya guys gitu ya. Oke guys, abis ini langsung lanjutin lagi ke skill 18 ya guys ya. Di skill 18 ada invert the subject and the verb with conditionals ya. Jadi pola susun balik subject verb karena ada conditionals. Apa itu sir conditionals? Conditionals itu kalimat pengandaian guys ya. Seandainya ya. Ya, kalau teman-teman mau lebih siap sih di materi conditionals ya, silahkan tonton video saya yang pertama kali saya upload guys. Judulnya conditional sentences. Alright, kalimat pengandaian ada 4 tipe itu loh ya. Pengandaian fakta, pengandaian sekarang, pengandaian nanti, pengandaian masa lalu gitu ya. Seandainya nanti, seandainya sekarang, seandainya masa lalu gitu. Alright, langsung aja kita cari skill 18. Oke, kita bahas di sana ya, di video sana. Okay, thank you very much.